Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan kebermanfaatan dan keajaiban yang sangat luar biasa. Salah satu keajaiban tersebut ialah danau. Danau merupakan bentang alam atau fenomena yang dapat terjadi atau terbentuk melalui proses geologi, hidrologis yang terjadi secara alami. Bahkan saat ini dapat terbentuk oleh manusia. Kumpulan air yang dikelilingi oleh daratan atau badan air ini menjadi salah satu ekosistem yang memiliki peranan penting dalam mendukung kehidupan manusia, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan lingkungan. Ikan, burung, alga, hingga mikroorganisme plankton hidup bersandar pada bentang alam tersebut. Keberadaan makhluk tersebut penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung rantai makanan. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika kita menyebutkan bahwa danau menjadi salah satu sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Namun sayangnya pencemaran air, perubahan penggunaan lahan, sedimentasi, hingga aktivitas manusia yang berlebihan menjadi ancaman pada danau, terutama pada kualitas sumber daya danau tersebut. Tidak hanya danau yang terancam, akan tetapi seluruh makhluk hidup dapat terancam. Mengapa demikian? Sebab gangguan hal tersebut dapat membuat danau tercemar dan mengakibatkan kualitas airnya menurun. Hal tersebut tentunya dapat mengganggu ekosistem, baik flora maupun fauna seperti ikan dan alga. Selain dari efek lain danau yang tercemar, hal tersebut juga dapat berisiko mengganggu kestabilan alam, terutama perekonomian. Lalu bagaimana cara kita untuk dapat melihat kualitas air tersebut? Banyak cara yang dapat kita lakukan, salah satunya yaitu menggunakan mikroorganisme pada danau seperti spesies plankton. Plankton merupakan spesies yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem dan kualitas lingkungan dengan memanfaatkan organisme hidup sebagai indikator atau kita kenal sebagai biomonitoring. Keberadaan plankton dapat digunakan sebagai indikator kualitas perairan. Jadi semakin banyak plankton, maka air danau tersebut akan semakin baik. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kualitas air di danau itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan kelimpahan dari si plankton. Danau dengan tingkat pencemaran rendah dan nutrisi yang seimbang dapat mendukung pertumbuhan dan reproduksi dari plankton tersebut. Plankton sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada fitoplankton dan zooplankton. Sehingga dapat dikatakan si plankton memiliki persyaratan lingkungan hidup yang spesifik, terutama terkait dengan kualitas air maupun udaranya. Keberadaan mereka sangat dipengaruhi oleh tingkat polusi dan ketersediaan nutrisi. Berdasarkan sensitivitas plankton terhadap parameter kualitas udara, dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan kelangsungan hidup plankton sangat bergantung pada kondisi lingkungannya, terutama kondisi lingkungan perairan yang bersih dan bebas dari polutan. Jika kita melihat dari lingkungan kita sekitar kita dapat melihat salah satu studi lainnya yang berada di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Sebuah penelitian di Danau Lutan Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada tahun 2023 oleh Rutena dan kawan-kawannya menyebutkan bahwa terdapat korelasi positif antara indeks keanekaragaman dan kecerahan air, yang menunjukkan bahwa semakin cerah air, semakin tinggi keanekaragaman plankton. Cerah pada hal ini merupakan faktor fisik dan kimia yang baik seperti turbidity dan lainnya. Dari studi tersebut kita dapat menelaah bahwa plankton berperan penting sebagai indikator kualitas air.
Namun tidak hanya itu, jika kita lihat dari kemampuan plankton, kita dapat menemukan fakta menarik lainnya. Ternyata menurut penelitian Harris 2014, fitoplankton berkontribusi lebih dari 50% produksi oksigen global, menjadikannya komponen vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Plankton, terutama fitoplankton, memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida dari atmosfer melalui proses fotosintesis. Ketika plankton tumbuh dengan baik, maka mereka akan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi biomasa. Jadi ketika fitoplankton mati atau ketika mereka dimakan oleh zooplankton, biomasa mereka dapat jatuh ke dasar air, di mana proses seperti ini disebut dengan pompa biologis, di mana bahan organik yang kaya akan karbon tenggelam ke kedalaman lautan sehingga mengisolasi karbon dari atmosfer selama periode waktu yang lama. Setelah jatuh ke dasar laut, sisa-sisa plankton dapat terakumulasi dan membentuk sedimen dalam jangka panjang. Proses geologis seperti pengendapan dapat mengubah sisa-sisa ini menjadi batuan sedimen yang menyimpan karbon. Proses ini tidak hanya membantu mengurangi konsentrasi karbon dioksida di atmosfer yang berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim, tetapi juga meningkatkan cadangan karbon di alam ekosistem danau. Dari beberapa penyampaian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa plankton dapat berfungsi sebagai biomonitoring kualitas air sekaligus membantu menyeimbangkan iklim. Sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk selalu menjaga lingkungan termasuk kawasan danau supaya danau terhindar dari pencemaran. Saya sendiri di sini berharap bahwa kedepannya pemerintah dapat lebih memperhatikan danau dengan memperketat kebijakan terkait pemanfaatan danau termasuk memperketat aktivitas ilegal yang berakibatkan pencemaran pada danau, sehingga pengolahan danau dapat berlanjut termasuk perencanaan atau penggunaan maupun pemanfaatan danau di masa yang akan datang termasuk pemantauan kualitas air secara berkala dan melakukan studi lanjut terkait hal tersebut.